Inilah 13 poin penting yang menjadi alasan mengapa Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah ditempatkan di bawah kepemimpinan sementara atau caretaker. Pasal 20 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama memberikan kewenangan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah organisatoris terhadap badan otonom yang melanggar ketentuan. Dalam hal ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama menemukan pelanggaran serius yang dilakukan Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah. Berikut ini penjelasan rinci terkait pelanggaran yang ditemukan. Pertama, tidak melaporkan kepengurusan. Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah tidak pernah melaporkan struktur kepengurusannya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama selama beberapa periode. Padahal, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setiap badan otonom wajib mendapatkan pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun, Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah hanya melakukan penandatanganan kepengurusannya secara internal tanpa pelaporan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ARTNO dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 30 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan. Kedua, mengurus badan hukum mandiri. Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah secara mandiri mengurus badan hukum bertentangan dengan edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Edaran tersebut dengan jelas menyatakan bahwa badan otonom di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak perlu memiliki badan hukum tersendiri. Tindakan ini menunjukkan bahwa pengurus Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah yang sekarang mengadakan muktamar tidak lagi memiliki hubungan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi. Pada tahun 2019, Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/7241 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas badan hukum perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Ketiga, tidak menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, badan otonom diwajibkan melaporkan kegiatan organisasinya secara berkala. Namun Jamiyah Ahli Tariqah Al-Mutabarah An-Nahdliyah tidak pernah memenuhi kewajiban ini.
sehingga pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak mendapatkan informasi yang semestinya mengenai aktivitas mereka. Keempat, mengabaikan undangan koordinasi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah tidak pernah menghadiri undangan koordinasi yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini telah tercatat secara administratif di Sekretariat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menunjukkan ketidakhadiran mereka secara konsisten. Kelima, tidak merespons surat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 7 September tahun 2022, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengirimkan surat kepada Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah terkait ratifikasi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Namun, surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah. Pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022. Tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Keenam, tidak melibatkan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kegiatan. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah tidak pernah melibatkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Catatan surat masuk di Sekretariat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama sangat minim. Ketujuh, surat yang tidak prosedural. Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah baru melaporkan masa khidmahnya yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2023 pada bulan Juli tahun 2024, 11 bulan setelah masa khidmah tersebut berakhir. Surat ini dianggap tidak sah karena hanya ditandatangani secara pribadi tanpa pengesahan resmi dari lembaga. Kedelapan, ajakan pembangkangan terhadap undangan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketika pengurus besar Nahdlatul Ulama mengundang Idaroh Wusto se-Indonesia dan Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tarik Al-Mutabarah An-Nahdliyah untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 19 September tahun 2024 di Surabaya, pengurus demisioner Jamiyah Ahli Tarik Al-Mutabarah An-Nahdliyah justru mengeluarkan surat yang mengajak pembangkangan. Namun, ajakan ini diabaikan oleh 16 Idaroh Wusto yang hadir dan mendukung agar Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kesembilan, mengabaikan kesepakatan Surabaya. Dalam pertemuan di Surabaya, disepakati bahwa masukan dari Idaroh Wusto dan Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah akan dibahas dalam pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun, tanpa menunggu keputusan pleno, pengurus demisioner Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah malah mengadakan rapat di Pekalongan dan Mojokerto untuk menetapkan panitia serta jadwal muktamar secara sepihak. Kesepuluh, penetapan jadwal muktamar secara sepihak. Pengurus demisioner Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah menetapkan jadwal muktamar di Pekalongan pada tanggal 8 hingga 10 Desember tahun 2024. Tetapi kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi tanggal 29 hingga 30 Desember tahun 2024 tanpa berkoordinasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena tidak sesuai prosedur, muktamar ini dinyatakan ilegal dan hasilnya batal demi hukum. Ke-11, pada tanggal 16 November tahun 2024 di Universitas Wahid Hashim yang terletak di Semarang, pengurus besar Nahdlatul Ulama membacakan hasil keputusan rapat pleno. Dalam keputusan tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah dinyatakan demisioner dan dibekukan. Sebagai langkah selanjutnya, Kiai Haji Haris Shodaka ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar resmi Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat harian Suriah dan Talfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir
1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah, sekalipun status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idaroh Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. Idaroh Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. Ke-12. Larangan aktivitas atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah. Setelah keputusan rapat pleno yang dibacakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Universitas Wahid Hasyim Semarang, pada tanggal 16 November tahun 2024, Idaroh Aliyah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah masa khidmah tahun 2018 hingga tahun 2023 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun atas nama organisasi. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pengurus Idaroh Aliyah Demisioner setelah masa khidmahnya dianggap berakhir sejak tanggal 28 September tahun 2023 dinyatakan ilegal dan batal demi hukum. Ke-13. Satu komando di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan seluruh jajaran Idaroh Wusto dan Idaroh Syubiyah untuk tunduk dan berada dalam satu komando di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi resmi. Seluruh pihak diminta untuk tetap istiqamah dalam menyelenggarakan muktamar sesuai arahan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dukungan penuh diberikan kepada Kiai Haji Haris Shodaka sebagai caretaker guna memastikan muktamar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mencerminkan komitmen terhadap tegaknya aturan organisasi dan konsistensi tata kelola sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dengan satu komando di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama, diharapkan struktur Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah dapat kembali berjalan sesuai visi Nahdlatul Ulama.